Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Fauzia Surur. Saya Diandra Errol Batari. Nama saya Naila Alia Kurniawan. Saya Devi Hamatinda. Saya Arika Musita. Nama saya Aurelia Suci Wijayanti dari 10 MIPA 3. Dan pada kali ini kami akan berdiskusi serta menjelaskan tentang Makyong. Seni penampilan tradisional Makyong ini memiliki latar belakang yaitu istana kerajaan menjadi pelindung seni tari Makyong sejak paruh kedua abad ke-19 sampai tahun 1930-an. Jika raja mendengar ada penari yang pandai, apalagi cantik sedang bermain di kampung-kampung, raja langsung memerintahkan penari tersebut untuk menari di dalam lingkungan istana. Penari yang menari di istana akan ditanggung semua akomodasi serta kebutuhan hidup dan bahkan menerima pinjaman tanah sawah milik raja untuk dikerjakan. Kemunduran ekonomi kesultanan akibat kedatangan penjajah Inggris di Kelantan menyebabkan pihak kesultanan tidak bisa lagi menjadi pelindung kelompok pertunjukan Makyong. Akibatnya di awal abad ke-20, tari Makyong mulai berkembang bebas di desa-desa. Pertunjukan Makyong tanpa patron pihak kerajaan menyebabkan mutu pertunjukan semakin merosot, terutama setelah terjadi bencana banjir besar di Kelantan yang terkenal sebagai banjir merah tahun 1926 hingga tahun 1950-an. Selain itu, nilai estetika tradisional Makyong mulai luntur akibat komersialisasi pertunjukan. Lama pertunjukan juga diperpendek dari pukul 8.30 malam hingga pukul 11 malam. Selesai pertunjukan Makyong langsung diteruskan acara joget bersama. Penonton naik ke atas panggung untuk menari bersama penari Makyong. Alat musik untuk Makyong juga diganti dengan biola dan akordion untuk memainkan lagu untuk berjoget. Makyong sendiri adalah seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Pertunjukan Makyong dibawakan kelompok penari dan pemusik profesional yang menggabungkan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik dengan vokal atau instrumental, dan naskah yang sederhana. Makyong banyak menceritakan tentang kehidupan di istana, lengkap dengan pesan moral yang hendak disampaikan. Namun, tak kalah harus berhadapan dengan modernisasi seni pertunjukan, Makyong kini bertransisi menjadi teater kocak agar tetap disukai. Pertunjukan Makyong biasanya tidak selesai dalam satu malam. Sebuah cerita dihiasi dedaunan seperti daun kelapa. Dalam setiap pementasannya, jumlah pemain berkisar 30 orang. Dalam pertunjukan Makyong, cerita biasanya diambil dari cerita rakyat. Bahasa Melayu sangat melekat pada setiap pertunjukannya. Khusus Makyong di Batam, penampilan mereka mengusung konsep hiburan lebih kocak sehingga membuat penonton senang dan tertawa. Cerita berjudul Putri Siput Gondang jadi salah satu lakon yang sudah tak kalah asing lagi di Batam. Dalam latihan tradisi Makyong, setiap pemain akan diajarkan keseluruhan peranan watak dalam Makyong, termasuk raja, permaisuri, bangsawan istana, dan pelawak termasuk para panglima. Mereka turut diajarkan berbagai kisah Makyong, termasuk Dewa Muda, Dewa Pacil, dan hijau-hijau intan permata. Selain itu, mereka akan belajar sejumlah besar lagu pengiring Makyong, termasuk Pakyong Muda, Sedayung Makyong, Sedang Tonggek, Kisah Barat, Barat Cepat, lagu kabar kepengasuh dan mengulit. Setelah seorang pelajar telah menguasai semua aspek ini, mereka akan menyelesaikan pengajaran dengan melalui upacara sembah guru sebagai tanda selesainya pembelajaran Makyong. Drama tari Makyong dipertunjukkan di negara bagian Terengganu, Patani, Kelantan, dan Kedah. Selain itu, Makyong juga dipentaskan di Kepulauan Seribu dan Sumatera Utara, Indonesia. Di Kepulauan Riau, Makyong dibawakan penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Alunan musik tertawa, gendang, dan rebab terdengar mengalun, menandai dimulainya pementasan Makyong. Kemudian, para pemain pun memasuki panggung pertunjukan. Pementasan ini menyuguhkan iringan musik yang terpadu dengan lagu Melayu yang dibawakan oleh para pemainnya. Salah satu pemain lengkap menggunakan baju berwarna kuning khas Melayu. Berikut aksesorisnya. Sebutan untuk aksesoris ini pun berbeda-beda. Di kepala disebut senggeng, di leher disebut teratai, dan yang dikenakan di pinggang berjuntai disebut cabok. Kemudian, para pemain ini membawakan 3 lagu sambil menari dan memakai cangai yang merupakan kuku palsu panjang terbuat dari bahan berkilas seperti emas. Selanjutnya, ia membawakan tari jogi. Di Batam, tari jogi sangat identik dengan pementasan Makyong, karena tari ini dilakukan sebelum pertunjukan Makyong. Peralatan yang diperlukan untuk pertunjukan tari tersebut adalah rotan berai, parang, keris, kapak, panah, dan tongkat kayu.
Setelah pertunjukan tari selesai, giliran atraksi Makyong mengambil posisi. Para pemain memakai busana sesuai peran yang dibawakannya. Bahasa Melayu sangat melekat pada setiap pertunjukannya. Ada 8 jenis pertunjukan Makyong, yaitu Makyong Patani, Makyong Kelantang, Makyong Kedah, Makyong Laut, Makyong Riau, Makyong Medan, Makyong Kalimantan, dan Makyong Mantang. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.